Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Saputra. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, program studi Teknik Mekatronika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi kalkulator bilangan kompleks dengan menggunakan pemrograman C#. Pada pembuatan kali ini kita bisa menggunakan dua aplikasi. Yang pertama Subdevelop dan yang kedua itu Microsoft Visual Studio. Tetapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan Microsoft Visual Studio. Baiklah, kita jalankan terlebih dahulu Microsoft Visual Studio-nya. Baiklah, aplikasinya telah terbuka. Sebelumnya saya telah membuat projectnya yang bernama kalkulator. Saya open aja projectnya. Baiklah, ini desain yang telah saya buat. Sebelumnya, untuk desain ini saya menggunakan label, text box, ini group box, radio button, dan ini button. Kemudian saya runningkan terlebih dahulu programnya. Oke lah, misalnya kita ingin melakukan penjumlahan. Kita anggap saja untuk nilai pertama kita letakkan 3 ditambah 4i, dan yang untuk nilai kedua 4 ditambah 2i. Nanti kita tekan hasil, maka hasilnya yaitu 7 dan tambah 6i. Ini didapat dari 3 tambah 4 dan ini 4 tambah 2. Baru ketika kita tekan reset untuk mengembalikan seperti semula. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja programnya terlebih dahulu. Oke, baiklah. Di sini saya beri nama variabelnya A, B, C, D, X, Y. Tipe datanya double. Double ini merupakan tipe data angka. Kalau misalnya di pemrograman C++, double ini sama seperti tipe data float. Oke. Variabelnya ada 6. Baru sini apabila private void button 1 diklik. Ini maksudnya ketika button 1 ini merupakan button hasil. Jadi ketika tombol 1 hasil diklik, maka yang dioperasikan itu A sama dengan convert to double dalam kurung textbox 1.text. Kenapa A di convert ke double? Karena di dalam textbox ini terdapat textbox.text. Di A ini textbox 1 namanya apa? Di dalam textboxnya itu terdapat textbox 1.text. Ini tipe data yang merupakan tipe data string, atau di dalam pemrograman C++ ini tipe data karakter. Jadi karena nanti ini berisi angka, jadi kita harus merubahnya terlebih dahulu ke tipe data double untuk A, B, C, dan D. Baru selanjutnya radio button 1 ini untuk penjumlahan, radio button 2 untuk pengurangan, radio button 3 untuk perkalian, dan radio button 4 untuk pembagian. Oke, saya jelaskan dulu untuk radio button 1 yang untuk penjumlahan. Jika radio button 1 ditekan, maka artinya seperti itu. X sama dengan, untuk nilai pertama sama dengan A ditambah C. Baru untuk nilai Y atau nilai kedua itu B tambah D. Baru ini textbox5.text sama dengan x.toString. Ini maksudnya ketika dia telah menampilkan angka, tipe data harus diubah lagi ke tipe data string. Begitu juga dengan textbox 6.
Baru sekarang else if dari button 2 dot checked sama dengan true. Ini untuk pengurangan. Jadi X sama dengan A dikurang C, baru Y sama dengan B dikurang D. Sama seperti yang di atas, textbook 5-nya dan 6 juga harus dikembalikan ke tipe data string. Baru ini untuk perkalian dan pembagian. Sini agak berbeda sedikit rumusnya. Jika perkalian atau ada button 3 dot checked sama dengan true, maksudnya ditekan X sama dengan, maaf saya ulangi lagi, cara bacanya seperti ini. A dikali C ditambah A dikali D tambah B dikali C ditambah B dikali D kali min 1. Kenapa min 1? Karena di dalam bilangan kompleks I kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi kalau misalnya ada 15 I kuadrat, berarti sama dengan 15 dikali min 1. Jadi terus ini textbook 5.txt-nya sama seperti yang di atas, kita harus kembalikan ke tipe data string, dan textbook 6-nya juga kita kembalikan ke tipe data string. Baru else if radio button 4 atau pembagian ini, maaf, ini untuk pembagian else if radio button 4 checked sama dengan true. Apabila ditekan maka saya bantu cara baca seperti ini. A dikali C tambah A kali min D ditambah B kali C tambah B kali min D, baru per met pau C,2 tambah met pau D,2. Maksud dari met pau ini, yaitu met pau ini merupakan header atau sistem operasi matematika pada pemrograman. Jadi ketika kita ingin melakukan sistem operasi matematika di dalam program, kita harus tambahkan met pau ini. Baru masuk dari C,2 dan D,2 itu maksudnya yaitu C kuadrat dan D kuadrat. Baru di sini ada min 1. Kenapa ada min 1? Seperti yang di perkalian tadi. Jika I kuadrat hasilnya min 1. Baru sini juga tipe textbox 5 dan 6-nya kita harus kembalikan ke tipe data string. Baru di sini private void button 2 diklik. Maksudnya button 2 ini yaitu merupakan button untuk reset. Jadi ketika tombol button reset ditekan, maka box 1.text sama dengan petik 2 titik koma. Maksud dari petik 2 kali ini yaitu ada simbol untuk mengembalikan ke keadaan semula. Jadi ketika misalnya di textbox 1, 2, 3, 4 kan udah ada nilai. Jadi ketika kita tekan reset, maka textboxnya kembali seperti semula, jadi tidak ada nilai. Sama seperti untuk pokoknya fungsi ini merupakan simbol untuk mereset atau mengembalikan ke keadaan semula. Jadi karena textbox-nya rendah, jadi semuanya harus kita kembalikan ke keadaan semula. Oke. Baru ini tampilan yang tadi saya buat. Kita jalankan lagi ya. Misalnya untuk penjumlahan, kita masukkan 2 ditambah 5 untuk nilai keduanya 6 tambah min 3. Nanti hasilnya itu 8 tambah 2i. Baru untuk pengurangan, itu kita tinggal reset dulu. Untuk pengurangan, kita masukkan saja misalnya angka 8 tambah 3i. Baru untuk nilai keduanya 5 tambah 2. Nanti ketika kita tekan hasil, nanti hasilnya 3 ditambah 1i atau i aja. Baru untuk perkalian, maaf tekan resetnya terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan 2 ditambah 3i. Baru untuk nilai keduanya 4 ditambah 5i. Baru tekan hasilnya yaitu min 7 tambah 22i. Saya reset kembali. Untuk pembagian, misalnya kita masukkan angka 8 berapa lagi ya? 7. Baru sini 1, sini min 2. Ketika kita tekan hasil, maka hasilnya itu min 1,2 ditambah 4,6i. Baiklah, inilah aplikasi kalkulator bilangan kompleks yang telah saya buat. Semoga pada pembelajaran kali ini teman-teman bisa mengambil
ilmu yang telah saya sampaikan, dan semoga ini berguna bagi teman-teman semua dalam mempelajari pemrograman C#. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.